webbing. Di sini ada satu juga. Nasib. Tadi di koordinat 1030. Oke, sip, mengarah ke 1300 itu Ping ya, di punggungan terus. Gua kena pacet nih. Tidak, untuk rumah babinya ada isi atau tidak? Ini dikasih tanda. Aman lututnya? Ya belum nih. Iya, ini pacet. Dan saat ini kita sudah menemukan sumber mata air yang kita cari. Ini dari pegunungan gini, nah ke sini tuh kelihatan matahari. Kan kata gue, berarti ini agak landai kan? Ini landai cuma dikit doang kata gue. Ini gue ngabarin anak kelas gimana nih kata gue kan? Wah gue Pelatihan sangat penting pada saat kondisi ini ya, karena kalau tidak ada api kita tidak akan bisa menghangatkan badan, tidak akan bisa melindungi diri dari terkaman hewan liar dan untuk memasak. Jadi sangat penting. Nah, ini di garis lurus nih, ya kan? Kalau kita ketemu ke bawah lagi kan ini agak rapat-rapat nih. Kawan-kawan. Ya, kerja tinggi pasti kan, pasti nemu yang kayak tadi curug tadi tuh. Kalau kita ngikutin mata air ini. Iya. Nah, kalau misalnya kita garis lurus, 1300. Iya, Nah, 1300 kan ini kan udah jalan udah agak lebar nih. Kita Bako. Oke, sekarang kita sudah di Bipak terminal. Malam ini kita istirahat di sini untuk bermalam. Di malam pertama ini rekan-rekan sudah mulai prepare, periksa badan juga, takutnya ada lintah-lintah yang menggelitik. Tapi kita sore rapian, masak, mantap, ya Lisa bisa. Pacetnya nakal. Mainnya gigit-gigitan, kalau udah digigit merah lagi. Ada dong. centongnya kamu tuh. Dun, minjem ini centong nasi. Mantap deh. Sendoknya uyuk. Ada sendoknya dah. Duh. Ya, bahasa nih sapuannya. alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan makanan ini bisa memberikan kita energi untuk besok bisa melanjutkan perjalanan. Begitu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Makan berarti. Makan malam udah kita bikin tadi. Nah, ini barang buat sarapan pagi kita. Jadi kita bikin sekarang. Jadi kita ntar pagi udah tinggal manasin, beres-beres. Jadi nggak kebuang waktu banyak buat beres-beres, tinggal packing aja. Minyak sayur. Keren. Minyak sayur. Buat talatong ini. Pergerakan buat esok mah rencananya itu siang bisa nyampe di 1300. 1300 supaya makan siang. Baru kita naik lagi sampai ke sini. Iya. Atau sinilah mendekati gitulah. Iya. Untuk paginya. Coba lu bayangin, Pau, lagi begini nih. Semalam nih lagi rame-rame, tiba-tiba seruduk babi. Gimana tuh? Gue nggak bisa bayangin, Bang. Kita makan nasi, terus ada sayur tempe, tahu sama daun singkong, pakai mie. Pokoknya padet hari ini pagi ini. Ini baju kemarin perjalanan kita, baju tempur yang lagi kita jemurin dulu sedikit biar agak-agak kering sedikit, walaupun nggak kering sempurna. Yang penting di badan tetap nyaman dan tetap safety.
banyak sebagian no lagi macul apa no. Jangan pakai. Nah ini nih, panas kering. Kita pondasi dulu sebelum mulai pergerakan hari ini. Kita sarapan dulu. Lalapan nggak susah kalau di hutan, banyak. Biar makannya enak, seger. Alhamdulillah komandan sehat. Selamat makan pagi komandan. Ganti begitu. Selamat makan, pelatih. Itu tolong difoto di website Kekuma. Selamat makan paginya. Untuk trek sekarang kita naik dulu ke Punggungan sampai ke ujung pinus itu. Bisa kita melipir juga, tinggal lurus tapi agak miring sana. Patokannya itu Punggungan pinus itu, pohon pinus itu udah Punggungan. Ulang tahunnya dia lagi ekspedisi, enak. Cuman dia bego nggak tahu. Jadi kita kasih hadiah bawa tas yang gede. Gimana jering buat asing gede? Mantap. Nih, tuh. Terus naik Punggungan sini nih. Ada sini. Titiknya juga kecil nih, bisa sampai sini. Nah, ketika kita mulai perjalanan hari kedua, jalannya itu yang pertama kita menemukan jalur pemburu. Kita menemukan jalur pemburu. Kita coba untuk menelusuri jalur pemburu. Ternyata itu bukan jalur pemburu, tetapi itu jalur babi yang kita ikutin. Ya. Tapak kakinya masih baru, cuman dia turun ke bawah. Sono tuh naik lagi. Atau kita untuk rumah babinya ada isi atau tidak? Kita cek dulu aja. Kan kalau misalkan biasa di alang-alang, cuman di sini nggak ada alang-alang, jadi dari pohon-pohon semua dipatah-patahin, ambil dibikin rumah. Biasanya kalau kondisi seperti ini nggak ada. Kita coba dulu aja. Yang nggak ada. Memang masuknya jenis pakis hutan. Setiap kali hutan dia tuh tumbuhnya itu di ketinggian tuh di atas 1000, bisa 1100 atau 1200 dia tumbuh nih. Gua kena pacet nih. Sini serangan pacetnya banyak banget. Nih. Jahe, weh. Nemu jahe di hutan. Jadi saat ini kita sedang trekking menuju mata air. Sambil menuju mata air lebih baik kita menabung ranting tuh. Menabung uang tak ada uang, jadi kita menabung ranting karena kita tidak tahu cuaca di atas seperti apa, kelembapannya seperti apa. Jadi aman untuk pembakaran kayu untuk nanti dan memasak toh. Jadi kita bawa ranting sambil berjalan di depan hujan apapun itu, sini sudah aman untuk pembakaran awal toh. Cus. Sekarang kita di ketinggian 1200 dan di ketinggian 1200 kita mendapati banyak tumbuhan lalaban atau sering orang bilang itu popohan. Nih bisa nih buat lalaban makan siang.
Yang kita ambil ininya aja nih, pucuknya aja. Nanti suatu saat kita kesini lagi sudah bagus-bagus lagi nih pucuknya nih. Yang mudah-mudahnya aja bang yang diambil bang nih. Ini. Gimana? Apa tempatnya enak banget, sumpah keren. Ini apa? Itu apa? Ini poh-pohan lalaban. Kalau menurut orang Sunda lalaban. Tapi baru tahu juga ini bisa dimakan. Ini kita sudah garis kompas lurus ya. Berada di garis kompas lurus 50 derajat. Kita mengarah 51 derajat dan jarak tempuhnya untuk titik koordinat matahari bayangan itu 767 meter dari titik lokasi yang saat ini. Ganti. Oh, kita terkendala cuaca lagi hujan. Kita usahakan pasang flashlight dulu di sini agar kita terhindar dari air hujan. Nah, semua baju udah basah-basah bang. Ya bang, monitor bang, posisi hujan besar bang, ini agak besar. Ini pasang flashlight dulu di sini. Kita sudah di atas 11.98 bang, ganti gitu. Tarik gitu. Oper, tarik angkat. Jalan. Woi, persiapan. Air pink, tampung nih. Kompan, di mana kompan? Botol. Agak terbuka gitu kan. Sini sampai ke ujung ini. Kita lurus ngikutin pengumuman ini. 321 terus yang turun sampai ke 10.70 itu ada kak. Nih kita tadi habis periksa badan, temukan 1, 2, tadi 1 sudah. Gua periksa deh badannya masing-masing deh, takutnya ada pacet lagi nih, bisa kita buat makan siang nih. Oh banyak kita goreng lah. Tadi badan gue bergerak. Dewi lagi apa? Ada yang lagi ngobatin yang luka kena ranting katanya. Ada yang bawa minjem pisau dong. Bang, ada minjem pisau. Tolong potongin dulu. Jadi masih ada obat luka yang lain? Ada untuk antisipasi aja kayak paracetamol. Ya, terus luka apa dong tanya? Luka apa bang? Luka hati. Apa bawa hati terus? Bawa. Nah, setelah kita istirahat, kita coba lanjutkan perjalanan dengan ditemani dengan gerimis. Kita tetap lanjutkan perjalanan karena hujannya tidak terlalu deras. Akhirnya kita putuskan tim tetap bergerak, jangan sampai berdiam. Ini kotor hewan. Camang. Terus nih, tuh. Nih. Jadi kita ke situ. Ya. Agak ini atau menjauh. Ya. Itu mah pohon dulu semua. Ya udah. Sini ya. Plastik. Lurus ke sini deh. Kang. Seger nih. Ini bambu kalau di gunung namanya cangkore, Kang. Bisa buat perih mata.
bisa buat minum juga, sugar. Masih banyak. Udah di dataran yang rata, Bang Ale, bisa dilihat sini Bang. Nah, jarak kita sekitar 140 meter lagi. Ini mata air. Oh, ke situ ya? Iya. Dua. Gimana? Pas dah. Gue sih di belakang pohon-pohon ini yang di sini. Deketin aja Bang nih. Aja ya. Oke, sip. Yuk, ya. Oke, ayo sip. Pada pukul 14.40 tim sampai di titik yang menjadi bayangan sumber mata air. Tim tiba di titik tujuan kita dan di situ ternyata kita tidak menemukan mata air yang kita cari. Di situ tidak ada mata air sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan. Kita sampai di situ ternyata itu semak belukar, tetapi dengan tanda-tanda seperti pohon tepus, pohon pisang kole, pohon palem, itu menjadi penguat kita bahwa kita sudah tidak jauh dari sumber mata air. Ini bekas babi ini gini. Cek. Apanya? Pisangnya sih bisa kalau udah gede mah, tapi banyak itunya, banyak bijinya. Yang gini, dalamnya biji semua tuh. Ini biji kalau udah matang, tuh. Jadi nggak bisa dimakan. Ini mah makanan monyet. Yang penting ininya aja kita mah. Nah, buat dimasak nanti malam. Nah, oke, dapat satu buat nanti sayur kita makan malam. Oke, kita sudah sampai di puncakan mata air, tapi kita belum menemukan mata airnya. Kita dengan tim ini menuju agak ke lembahan tumbuhnya pohon yang pohon-pohon seperti ini, ada pohon pisang juga. Itu berarti sudah mendekati mata air. Dekat mata air. Sekarang di air. Ya. Berarti kita mengarah kemana kalau mata air? Ke bawah. Sini ke bawah nyari air. Ini coba lihat posisi tujuan. Tadi kita sini ke sini. Enggak kan? Bukan ini. Lagi. Tutut. Berarti ini ke atas lagi kita nih. Atas lagi ngeliatin mata air nih. Ya, ini kalau airnya udah mulai keluar. Aman lututnya? Iya. Naik dulu mendingan. Ini belum nih? Iya, ini pacet. Aduh, gila pacetnya boy. Gila, gede lagi. Parah coy. Diulang komandan, maaf komandan. Nih bebatuan ya. Tempat tidur itu bisa ya kak? Jom. Ini tempat tidur. Dan sekitar 100 meter dari punggungan itu kita menemukan titik mata air yang kita cari. Nah, ternyata si titik mata airnya itu jauh dari perkiraan kita. Sekarang pukul 15:17. Di sini cuaca gerimis dan saat ini kita sudah menemukan sumber mata air yang kita cari, yaitu mata air Cisucen, yang mana dengan jarak tempuh yang lumayan dan medan yang terjal, di hari kedua kita sudah menemukan sumber mata air Cisucen ini di tingkat kemiringan yang lumayan terjal juga. Oke, bisa kita lihat. Nah, ekspektasi gue sih mata airnya itu bener-bener gue ngeliat
di bawahnya ada air aliran, di atasnya mata air gitu bang, yang gue pikirin itu kan, dan ternyata enggak kan, bener-bener di bawahnya nggak ada aliran, di atasnya tapi muncul air tiba-tiba gitu kan. Ekspektasi gue itu kayak di surga-surga apa bang. Gue kira tuh ada datar, ada kolam renangnya, terus keluar air gitu kan. Gue kira itu kayak gitu, gue udah bayangin wah di mata air gue berenang gitu kan, indah kan. Ternyata mata airnya keluar dari tanah, terus dikit doang gitu kan. Ya kepengen gue agak banyakan dikit lah gitu kan. Siap bang. Ini bang, mata air sudah ditemukan dan titiknya sudah diplot oleh Aping. Untuk pergerakan selanjutnya gimana bang? Ekspedisi selesai. Memang habis dari airnya yang pertama itu, Din. Iya bang, itu langsung keluar dari tanahnya bang. Coba di foto kalau memang ada 4G sinyalnya sana, kirim ke gua, Din. Siap bang, di sini agak susah jaringannya bang. Oke, intinya kan ke backup foto video di sana kan. Siap bang, aman bang. Setelah menemukan mata air sangat senang dengan perjalanan medan yang sangat sulit terbayar dengan hal. Puas lah ketika ketemu mata air. Mantap. Pacet pun menempel-nempel dan trek punnya juga, aduh, sumantap lah, sumantap. Nah, untuk hari ketiga ini kita melaksanakan pendataan. Misi utama kita dari ekspedisi mata air Cisucen ini yaitu yang pertama kita mau tahu berapa sih volume air yang dikeluarkan oleh mata air Cisucen ini. Ini hujan apa angin? Satu, dua, tiga. Baik kawan-kawan, untuk saat ini kita akan menggunakan metode kedua untuk pengukuran debit mata air Sungai Cisucen. Kita menggunakan metode dalam 1 menit dapat menghasilkan berapa botol. Yang satu botolnya itu berukuran untuk menampung 150 ml. Seperti itu. Mari kita langsung coba saja. Oke, dengan menggunakan metode kedua dapat kita temui yaitu dalam 1 menit dapat mengumpulkan 2 botol lebih setengah, 2 botol setengah, yang dimana 1 botolnya itu dapat menampung 1,5 liter air. Oke. Semuanya terima kasih kepada kawan-kawannya Lisa dan komandan yang telah memberitahu saya bahwa saya tadinya tidak tahu juga bahwasanya hari ini saya ulang tahun. Nah, alhamdulillah saya dapat kado dari alam, itu mata air ini. Ekspedisi mata air Cisucen, mari kita jaga, kita rawat, selamatkan mata air. Ya bisa. Kering nggak bang? Baju kering. Kering lagi bang.
ini sempak gua gosong kan basah kemarin, udah kering, gua taruh di atas api, guanya lupa gosong. Tuh. Oh, sekarang hujan, tapi kita tetap turun karena kalau kita tetap bertahan, hujannya juga ini hujannya lama sepertinya nih. 1, 2, 3. Ya, bisa. Ekspedisi mantap. Ya. Kalau pesen kita atau pesen saya pribadi, jadi jangan selalu menyalahkan hutannya seperti apa. Intinya kita sama-sama jaga. Apalagi nih sekarang kita udah temuin mata air, kita jaga tuh mata airnya bareng-bareng, kita rawat gitu. Terus hutannya juga jangan main tebang-tebang aja. Tambah lagi penghijauannya, biar resapan airnya juga makin banyak, Bang. Menurut gua sih buat kepada masyarakat setempat, kalau lu nggak bisa lindungin mata airnya, seenggaknya lu bisa lindungin alirannya gitu kan. Ketika mata airnya bisa sejernih ini, kenapa di bawahnya bisa lebih kotor gitu kan? Kalau lu nggak bisa datang ke sini buat ngerawat mata air, seenggaknya lu jaga alirannya dah gitu kan. Akhirnya kita bisa kembali ke permukiman warga. Mungkin tidak hanya di Ciliwung saja kita melaksanakan pendataan atau penyelamatan mata air, tetapi bisa juga di sungai-sungai lainnya di luar Jawa Barat ataupun di luar provinsi-provinsi yang lainnya. Tetapi untuk saat ini fokus kita masih fokus di Sungai Ciliwung karena Sungai Ciliwung itu salah satu sungai terpenting di Indonesia yang membelah ibu kota Jakarta. Ya Lisa, siap. Ekspedisi mata air Cisucen, sukses. Surobek ini sepatu, sujahit, hancur semua, muka belepotan, hancur jelek jadi.